ibadah ketika di tanah suci, baik ketika sedang umroh apalagi ketika sedang haji. Dan ini merupakan kajian pengganti untuk yang kemarin. Qadarullah, kemarin tepat jam 4 lebih 5 menit listrik di sekitar studio mati, dan kita sudah berusaha untuk mencari masjid, barangkali ada yang bisa dipakai kajian, namun ternyata dari 2 masjid yang beda kecamatan listriknya juga mati. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca itu, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang akan kita baca adalah At-Tarhib fi Tarkil Haji, ancaman bagi orang yang tidak mau berhaji. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang itu dan berikut keutamaan orang yang mau berhaji. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, Inna abdan sahhahtu lahu jismah. Ada hamba yang aku berikan kesehatan jasadnya, wa wassa'tu alaihi fil ma'isha, dan aku berikan kelonggaran dalam segi ekonominya. Tamdi alaihi khamsatu a'wamin la yafid ilayya mahrumun. Namun sudah berlalu selama 5 tahun dan dia tidak berkunjung kepadaku, dalam arti tidak berziarah ke Baitullah. Mahrumun berarti dia adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Allah sebut orang ini sebagai orang yang terhalangi mendapatkan kebaikan selama 5 tahun tidak haji atau tidak umrah. Padahal Allah berikan kesehatan di jasadnya, Allah berikan kelonggaran ma'isyah pada dirinya. Dan hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ajjalu fil haji." Bersegeralah untuk melakukan haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Karena kalian tidak tahu apa yang akan menghalanginya sehingga membuat dia tidak bisa berangkat haji. Maka kalau sudah ada waktunya dan ada kelonggaran rizki, segera berangkat haji. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sebuah pernyataan. Yang ini menunjukkan celaan bagi orang yang tidak mau berangkat haji. Kata beliau, "Man ataqal hajja falam yahujja." Siapa yang punya kemampuan haji namun dia tidak mau haji, fasawaun alaihi yahudiyan mata au nasraniyan, maka sama saja dia mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Kemudian keutamaan haji yang mabrur. Nabi SAW bersabda, Al-hajjatul mabrur laisa laha jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula Allah ceritakan tentang doa Al-Khalil Ibrahim. Ketika beliau mendoakan kota Mekah, beliau mengucapkan faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia. Min di sini adalah min litab'id. Jadikan hati sebagian manusia tahwi ilaihim, punya kecenderungan kepada mereka. Qala Ibnu Abbas, dan kata Ibnu Abbas, tahinnu ilaihim, tahinnu punya kecenderungan kepada mereka, punya keinginan untuk datang ke kota Mekah. Qala wa arada hubba sukna Makkah, dan yang dimaksud di sini adalah dia senang untuk tinggal di Mekah. Nah, dalam doanya Ibrahim, beliau mengucapkan kalimat faj'al af'idatan minan nas. Jadikan hati sebagian manusia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, walau qala ij'al af'idatan nas, andaikan Ibrahim mengucapkan ij'al af'idatan nas, jadikan hati semua manusia, tahwi ilaihim, punya kecenderungan untuk datang ke Mekah, la hajjahul yahud wan nasara, tentu Yahudi dan Nasrani akan haji. Walakinnahu qala, namun Ibrahim mengatakan minan nas, sebagian orang. Dan kita tahu Yahudi dan Nasrani yang ngaku sebagai penganut Ibrahim, tapi mereka
tidak mau berhaji ke Baitullah karena mereka dengki dengan Ismail alaihissalam dan seluruh keluarga Ismail alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad SAW. Baik, dan masih banyak yang lainnya yang isinya adalah motivasi untuk berangkat haji. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa melangsungkan kegiatan haji. Bagi yang sudah punya kelonggaran harta, semoga digerakkan hatinya untuk segera mendaftar haji. Dan bagi yang sudah terdaftar, mudah-mudahan nanti diringankan dan dimudahkan dalam melaksanakan ibadah haji. Dan bagi yang belum memiliki kelonggaran harta, semoga Allah berikan kelonggaran rizki sehingga bisa segera daftar haji. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana akhlak para ulama salaf ketika safar dan haji. Qala Mujahid pernah mengatakan, Sahibtu Ibnu Umar, aku pernah mendampingi Ibnu Umar fis safar, ketika safar, li akhdumahu, agar aku bisa melayani beliau. Fakana yakhdumuni, ternyata yang terjadi justru beliau melayaniku. Fakana yakhdumuni, beliau melayaniku. Sehingga dulu orang-orang saleh, mereka ketika melakukan safar ibadah itu semangat untuk melayani temannya. Mungkin capek, tapi capek untuk safar ibadah dan banyak melayani yang lain akan semakin menambah pahala. Karena yang bersangkutan memberikan manfaat bagi mereka yang sedang melakukan safar ibadah. Sehingga Anda ketika safar umroh maupun haji, mungkin semangatnya, aku kan sudah bayar banyak, aku sudah bayar mahal, seharusnya aku dilayani. Memang Anda bayar mahal, dan memang Anda adalah jamaah yang nanti akan mendapatkan pelayanan jasa. Namun ketika itu dijadikan sebagai prinsip untuk jadi orang yang terlalu manja dalam melakukan segala aktivitas, pengen yang enak-enak, pengen dilayani dan seterusnya, ya mohon untuk dipahami bahwa melayani ketika perjalanan dan safar ibadah itu punya nilai tambahan pahala. Ada satu cerita yang disampaikan oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah dalam buku beliau Tajridul Ittiba. Dalam buku beliau Tajridul Ittiba, beliau bercerita tentang rombongan jihad. Dalam satu rombongan jihad itu ada orang yang mau bergabung dan dia menyampaikan syarat. Aku mau bergabung dengan kalian dengan syarat aku yang akan melayani kalian. Mereka pun setuju. Akhirnya rombongan ini berangkat. Maka si A yang tadi mengajukan syarat untuk melayani semuanya, dia menjadi orang yang paling sibuk. Menyiapkan air, menyiapkan apalagi perlengkapan sholat, menyiapkan makanan dan seterusnya. Dia jadi orang yang paling sibuk. Sehingga dia melayani teman-temannya. Sampai akhirnya rombongan ini pun tiba di medan jihad. Kemudian terjadilah peperangan kontak senjata antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh, sampai akhirnya orang ini meninggal dunia. Maka selesai perang, rombongan ini mau kembali. Mereka pun mencari si A yang berjasa banyak melayani kawan-kawannya ketika mereka melakukan perjalanan jihad. Akhirnya ditemukan jasadnya si A, dan Masya Allah, yang menakjubkan, saat jasadnya si A itu ditemukan, tertulis di tangannya sebuah tulisan di balik kulit, kalimatnya min ahlil jannah, penduduk surga. Jasadnya ada di bumi, orangnya telah meninggal mati syahid, dan di tangannya tertulis min ahlil jannah. Ya enggak mungkin itu tulisan pena yang dibuat oleh orang, karena dia di balik kulit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan terkadang seseorang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dan ditampakkan kepada orang lain. Kemudian kita lihat cerita berikut ini. Wa kana Abdullah bin Mubarak
Abdullah bin Mubarak pernah memberikan makan kepada teman-temannya ketika safar dengan aneka makanan yang lezat. Wa huwa shaim, sementara beliau sendiri puasa. Dan beliau kalau mau haji berangkat dari negerinya, maka beliau undang teman-temannya, waqala, dan beliau tanya, may yuridu minkumul hajja, ada enggak yang mau berangkat haji? Fa ya'khudhu minhum nafaqatihim. Kalau ada yang mau daftar, ayo saya mau ikut haji. Jadi beberapa orang yang mau daftar tadi, akhirnya uangnya dikumpulkan di tempatnya Abdullah bin Mubarak. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak? Fayadauha fi sundukin wa yuqliquhu. Kemudian oleh Abdullah bin Mubarak uang tadi dikumpulin, dimasukkan ke dalam sebuah kotak, kemudian ditutup dan dikunci. Thumma yahmiluhum wa yunfiqu alaihim awsa'an nafaqah wa yut'imuhum atyabat ta'am. Setelah itu Abdullah bin Mubarak mengeluarkan uang pribadinya, lalu menyediakan kendaraan, menyediakan makanan dan seterusnya. Sampai di Mekah, mereka dibelikan aneka oleh-oleh yang ingin mereka bawa sebagai hadiah. Tsumma yarji'u bihim ila baladihi, kemudian beliau balik bersama mereka ke negerinya. Fa idza wasalu, apabila sudah sampai ke negerinya, sana'a lahum ta'aman, Abdullah bin Mubarak membuatkan makanan untuk mereka. Tasyakuran baru pulang haji. Tsumma jam'ahum, kemudian ngundang mereka semua, wa da'a bisunduk, lalu Abdullah bin Mubarak minta agar kotak tadi dibawa, alladzi fihi nafaqatuhum, yang di dalam kotak itu ada uang iuran dari para jamaah haji tadi. Faradda ila kulli wahidin nafaqatahu, kemudian diambil oleh Abdullah bin Mubarak, dikembalikan kepada masing-masing. Jadi tetap di tahap awal diminta untuk bayar, tapi dikembalikan lagi oleh Abdullah bin Mubarak. Semuanya didanai oleh Abdullah bin Mubarak. Masya Allah. Selanjutnya, kita akan bicara tentang ibadah ketika safar. Di perjalanan sudah terisi dengan ibadah. Idola puncak dalam hal ini adalah Rasulullah SAW, di mana beliau adalah orang yang mengisi waktunya di perjalanan dengan ibadah. Dari Amin bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subha bil lail. Beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di waktu malam, fi safar, ketika safar, ala dhahri rahilatihi, di atas tunggangannya. Jadi kebiasaan orang dulu, mereka safar dengan menggunakan kendaraan onta. Nah, onta itu kan dijejer ya. Onta dijejer panjang. Nah, satu orang di depan, dia yang mengarahkan perjalanan. Sehingga onta-onta di belakang tinggal ngikuti saja. Maka orang yang berada di belakang, mereka bisa beraktivitas sendiri-sendiri. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau sholat di atas ontanya. Haitsu tawajjahat rahilatuhu, sesuai dengan arah perjalanan ontanya, sehingga tidak harus selalu menghadap ke arah kiblat. Bisa kadang agak serong dikit, bahkan ke arah yang tidak searah dengan kiblat. Kiblatnya misalnya ke arah selatan, pas ini lagi jalan ke arah timur atau ke arah barat, tapi diikuti. Dan perjalanan di masa silam umumnya menggunakan waktu malam agar tidak panas. Waktu malam, nanti mendekati subuh istirahat, kemudian mereka sholat. Setelah itu melanjut perjalanan lagi sampai kira-kira jam 10 atau mendekati zuhur istirahat, sampai sore istirahatnya. Sehingga untuk siang tidak berada di perjalanan, tapi berada di titik tempat istirahat sampai sore. Kemudian ketika sudah sore, sudah agak redup, kemudian melanjutkan perjalanan lagi sampai masuk waktu sholat maghrib dan isya, istirahat, kemudian lanjut perjalanan lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan Masya Allah, kita bisa bayangin ya, berada di atas onta selama 7 hari. Mekah Madinah itu 7 hari. Rasanya kayak apa itu Pak? Ya Anda lihatlah, orang naik onta kan goyang-goyang terus seperti ini. Padahal orang kalau naik mobil misalnya, suspensinya kurang bagus, goyang-goyang terus, itu dia sudah merasa nggak nyaman.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kendaraan seperti itu dan beliau salat. Kita naik pesawat, turbulensi dikit sudah mengeluh. Baik. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar juga pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW yusabbihu ala ar-rahilah. Beliau salat sunnah di atas kendaraannya. Qibala ayyi wajhin tawajjaha, sesuai dengan arah kendaraannya. Wa yutiru 'alaiha, dan beliau berwitir di atas tunggangan. Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat wajib di atas kendaraan. Jadi beliau kalau salat wajib di bumi, di tanah. Muttafaqun alaih. Wa kana Muhammad bin Wasi', dan dulu seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi' salat fi tariqi Makkah lailahu ajma' fi mahmalihi. Beliau salat di perjalanan menuju Makkah selama semalam. Fi mahmalihi, di atas tandunya, tandu onta. Yumi'u imaan, dan beliau berisyarat. Wa ya'muru hadihi ayyarfa'a sauta khalfa, dan beliau nyuruh yang nuntun onta atau yang mengarahkan tunggangan untuk mengeraskan suaranya. Hatta yusghilu anhun nas bisima'i sautil hadi, sehingga orang jadi disibukkan dengan suara yang nuntun onta ini. Fala yutafattan lahu, sehingga mereka enggak tahu kalau Muhammad bin Wasi' sedang salat. Masya Allah. Sehingga untuk merahasiakan salatnya sampai beliau nyuruh orang lain, kamu keraskan suaramu. Ya, mungkin ngomong apa ya, atau apa, teriak-teriak gesah onta, teriak-teriak mengendalikan onta dengan suara keras. Baik. Mudah-mudahan kita bisa niru seperti ini. Anda bisa lihat ya, perjalanan 9 jam di atas pesawat. 9 jam di atas pesawat. Kalau cuma nganggur, sayang. Tidur Pak, silahkan. Tapi Anda, saya yakin juga nggak bakalan bisa tidur sepanjang 9 jam. Maka manfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Gunakan untuk hal yang bermanfaat. Membaca buku, baca Quran, sholat salah satunya. Terus di mana sholatnya Pak? Di kursi. Dan musafir diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan sambil duduk. Untuk sholat sunnah bebas. Kalau sholat wajib boleh dia sholat di mana? Di tempat musola kalau ada. Kalau enggak ada, tunggu sampai tiba di tujuan. Anda bisa sholat di tujuan. Kalau enggak memungkinkan, ya sholat di atas. Agar waktu ini tidak kosong. Nah, yang sia-sia adalah ketika ada pemicunya, yaitu suka nonton, menikmati film dan seterusnya. Sungguh sangat disayangkan. Berikutnya, peringatan dari para ulama salaf dari praktek riya dan bangga dengan ibadahnya di hadapan orang lain. Nabi SAW telah memberikan peringatan, man amila amalan, siapa yang melakukan amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, di mana Allah berfirman, siapa yang beramal dan dia berbuat syirik ketika beramal, maksudnya riya, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Dia riak kepada siapa? Riak kepada si A, riak kepada si B. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Karena itulah ketika ada orang yang berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ma aktsaral hajj. Ibnu Umar didatangi oleh seseorang. Lalu orang ini melihat, Masya Allah, banyak sekali orang yang berhaji. Banyak sekali orang yang berhaji. Qala, kata Ibnu Umar, ma aqalluhum. Yang haji sebenarnya itu sedikit. Karena mungkin ikhlasnya terbatas. Ini di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apalagi di zaman sekarang. Wa qala Shuraih al-Qadhi. Shuraih al-Qadhi mengatakan, al-haju qalilun war-rukbanu katsirun.
Orang yang haji sebenarnya itu sedikit, rombongan yang banyak. Rombongan yang datang ke sini banyak. Betapa banyak orang yang melakukan amal baik, walakinna ma aqallal ladzina yuriduna wajha, tapi yang ikhlas mengharapkan wajah Allah itu sedikit. Yang beribadah banyak tapi yang ikhlas sedikit. Ini peringatan yang disampaikan oleh para ulama. Dan Al-Qadhi Shuraih ini hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Beliau tabi'in. Baik. Semoga ini menjadi peringatan keras bagi kita berkaitan dengan masalah beribadah untuk mencari status sosial. Itu semuanya tidak ada gunanya, terutama terkait ibadah haji. Sudah? Selesai kita di bagian pertama berkaitan dengan masalah apa yang harus kita siapkan, hati kita yang harus kita siapkan terkait ibadah haji. Berikutnya kita akan menuju kegiatan ihram. Anda saya ajak untuk berpindah dari ke ruangan sebelah. Kita akan memasuki ruangan yang berbicara tentang ihram. Halus salafi indal ihram. Bagaimana kondisi para ulama salaf ketika mereka ihram? Ihram berarti dia sudah memasuki keadaan untuk melaksanakan haji atau umrah. Dan bagi laki-laki, dia telah meninggalkan aneka pakaian-pakaian larangan, kemudian berganti dengan kain ihram. Lalu dia berniat untuk ihram. Niat untuk ihram haji atau ihram umrah. Bagaimana ulama salaf dulu ketika ihram? Kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza ahrama, apabila beliau sudah mulai ihram, lam yatakallam fi syai'in min amri dunya hatta yatahallala min ihramihi. Anas bin Malik kalau sudah ihram, maka beliau tidak berbicara sedikit pun urusan dunia sampai tahallul. Masya Allah. Berapa lama itu, Pak? Perjalanan Madinah Mekah butuh waktu 7 hari. Kemudian kegiatan di situ, kalau umrah butuh waktu nggak sampai sehari. Anggaplah total 7,5 hari. Tahan nggak kita? Nggak nyinggung masalah dunia sedikit pun selama 7 hari, selama sepekan. Kayaknya nggak kuat, Pak. Sehingga kalaupun beliau bicara sama orang lain, isinya adalah tema agama, tema akhirat, bukan tema dunia. Sehingga mungkin beliau akan lebih banyak diam daripada bicara. Misalnya diajak ngobrol tentang masalah usaha, tentang masalah bisnis, tentang masalah apalagi, tentang masalah kebun atau tentang masalah yang lain, Anas pilih pergi, menyingkir. Dan beliau tidak bahas masalah dunia sepanjang sedang ihram. Saya kira mungkin kita akan keberatan untuk bisa seperti itu. Kalau mungkin waktu umrah lebih pendek. Umrah paling masa ihramnya kurang lebih setengah hari, 12 jam. Sehingga kita berangkat ya, siang dari Madinah, naik kereta sampai di hotel Mekah, bertahan, lalu kita tawaf, sa'i dan tahallul. Butuh waktu berapa lama? Ya kurang lebih semua itu totalnya 5 jam. Berarti kurang lebih 8 jam dengan perjalanan. Anggaplah total 12 jam semuanya. Bisa nggak kita tidak bicara masalah dunia sedikit pun selama 12 jam? Sering bocor, mungkin banyak gagal. Nah, coba kita lihat bagaimana praktek para ulama di masa silam. Wa kana Ali ibn Husain, Ali Zainul Abidin, yang dikenal sebagai Zainul Abidin. Lamma ahrama wastawat bihi rahilatuhu. Ketika beliau sedang ihram dan beliau sudah berada di atas tunggangannya, isfarra launuhu warta'ada, maka beliau pucat dan gemeteran. Walam yastati ayyulabbiya, dan mau melakukan ihlal, membaca labbaik itu berat.
Faqila lahu, maka ada yang tanya, malaka, kamu kenapa? Faqala, kemudian beliau menyampaikan, akhsha ayyakula li la labbaika wala sa'dai. Aku takut ketika aku sudah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, lalu dibalas oleh Allah, enggak ada labbaik untuk kamu. Beliau itu takut. Saat beliau mau berangkat haji atau umrah, sudah siap di miqat, lalu mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan atau kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Beliau takut saat aku mengucapkan labbaik Allahumma labbaik kemudian dibalas oleh Allah, la labbaika wala sa'dai, enggak ada labbaik untuk kamu. Kira-kira gimana? Kita akan sedih. Nah, beliau itu takut seperti itu. Ya. Sehingga misalnya ada orang yang pilih mana ya? Terang-terangan menawarkan tapi ditolak, atau dia menghindar dari awal karena takut ada ucapan penolakan. Maka orang akan lebih milih yang kedua, daripada nanti saya ngomong ditolak, mending gak ngomong sekalian. Nah, itulah yang ditakutkan oleh Ali Ibn Husain. Sekelas beliau takut seperti ini, terus kita jadi apa? Walamma hajja Ja'far As-Sadiq, ketika beliau haji, fa'arada ayyulabbiya, ketika beliau mau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, taghayyara wajhuhu, maka berubahlah wajahnya. Faqila lahu malaka ya ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu kenapa wahai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, kemudian beliau mengatakan, uridu an ulabbiya wa akhafu an asma' ghairal jawab. Aku ingin mengucapkan talbiyah, tapi aku takut jangan-jangan aku mendengar yang bukan jawabannya. Labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, tapi dijawab dengan yang bukan jawabannya. Beliau takut seperti itu. Mungkin karena terlalu banyak kekurangan, sisi-sisi kekurangan. Masya Allah. Wa kana Syuraikhun rahimahullah, dan Al-Qadhi Syuraih rahimahullah, idza ahrama ka'annahu hayyatun samma. Apabila beliau sudah berikhram, maka beliau seperti ular yang banyak, ular yang berhenti, min kathratis sumt wa ta'ammul wal itraq lillahi azza wa jalla. Karena saking banyaknya beliau itu diam. Jadi Anda lihat, ular itu kan diam saja, seperti ular budek, diam saja. Binatang yang gerakannya enggak begitu banyak kan, salah satunya ular. Dia kalau sudah melingkar, sudah diam saja. Paling ketika bergerak ya, paling bergerak sedikit, terus diam lagi. Syuraih seperti itu. Saking banyaknya beliau diam, wa ta'ammul, dan banyak merenung, wal itraq ilallah azza wa jalla, dan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Sehingga beda dengan masyarakat kita yang mungkin ketika sedang ihram banyak bicara masalah dunia, banyak ngobrol, bahkan waliyadzubillah sampai ghibah ketika sedang ihram. Wa hajja Masruqun, dan Masruq berhaji, fama nama illa sajidan, dan tidaklah beliau tidur kecuali dalam posisi sujud. Tidaklah beliau tidur kecuali dalam posisi sujud. Gimana itu Pak maksudnya? Saking rajinnya sholat, sampai ketika sujud ketiduran. Wa kana Al-Mughirah bin Hakim As-San'ani, Al-Mughirah bin Hakim As-San'ani berangkat haji dari Yaman jalan kaki. Wa kana lahu wirdun bil lail, dan beliau punya zikir wirid, bacaan malam hari, yaqra'u fihi kulla lailatin, bentuknya adalah setiap malam membaca sepertiga Quran. Tiap malam baca sepertiga Quran. Nah, beliau ini ikut bersama rombongan. Al-Mughirah bin Hakim ini ikut bersama rombongan,
Nah, kalau malam rombongan istirahat, beliau salat dengan membaca sepertiga Al-Quran. Fayaqifu fayusalli hatta yafrugha min wirdihi, dan beliau salat sampai selesai sepertiga Al-Quran, 10 juz. Thumma, nah ketika beliau salat, rombongannya berangkat. Al-Mughirah gimana? Ditinggal, salat sendirian sampai selesai 10 juz. Thumma yalhaqu birukbi mata lahiqa. Begitu selesai 10 juz baru ikut nyusul. Dan ikut nyusul sedapatnya. Farubama lam yalhaqhum illa fi akhirin nahar. Ketika nyusul sedapatnya itu kadang baru berhasil nyusul di waktu sore. Masya Allah. Berarti kan ketinggalan jauh sekali. Tapi beliau terus jalan sendirian, nyusul teman-temannya. Ketemunya sampai di waktu sore. Karena beliau jalan kaki. Qala Umar bin Khattab yauman wa huwa bitariqi Makkah. Umar bin Khattab ketika beliau dalam perjalanan menuju Mekah, beliau mengatakan, tash'athun wa tughayyirun wa tatlun wa tadhakun. Kalian acak-acakan. Kalian berubah, mungkin di sini pakai ba, wa tughabbirun. Kalian berdebu badannya. Wa tatlun, kalian banyak membaca talbiyah dan kalian akan menyembelih hewan. La turiduna bidzalika syai'an min aradid dunya, sepeser pun tidak ada harapan untuk mendapatkan dunia. Ma na'lamu safaran khairan min hadza, yakni al-hajj. Kata Umar, aku belum pernah melihat safar yang penuh dengan ibadah melebihi safar ini. Maksudnya adalah haji. Jadi saat beliau menyaksikan bagaimana para sahabat saat mereka haji, Umar sampai memberikan pujian seperti ini. Ini orang isinya baca Quran, baca talbiyah, kemudian membawa hewan untuk disembelih di sana sebagai hadyu, sebagai dam. Lalu mereka acak-acakan, kusut, berdebu, sepeser pun tidak ada keinginan untuk mencari dunia. Lalu kata beliau, ma na'lamu safaran khairan min hadza. Belum pernah aku melihat safar yang lebih indah dibandingkan seperti ini. Selanjutnya, ra'a ba'dus salihin al-hajj fi waqti khurujihim. Ada orang saleh yang melihat jamaah haji ketika mereka sedang keluar. Fa waqafa yabki wa yaqul. Kemudian orang saleh ini pun menangis sambil mengatakan, wada'afa thumma tanaffasa wa qala hadhi hasratun man inqata'a min al-wusul ila al-bait fa kaifa takunu hasratan min inqita'in 'anil wusuli rabbil bait. Sungguh kerugian bagi orang yang tidak bisa sampai ke Baitullah. Bagaimana lagi dengan orang yang tentu sangat merugi dengan orang yang terputus jalannya untuk bisa menuju Rabbul Bait. Rabbul Bait, Allah Subhanahu wa taala, pemilik Baitullah. Kerugian bagi orang yang tidak bisa melakukan perjalanan menuju Baitullah. Berapa besar ruginya orang yang tidak bisa melakukan perjalanan menuju Allah. Masya Allah. Baik. Sehingga beliau melihat dan merenungkan, kita sedang melakukan safar perjalanan menuju Baitullah. Yang di situ mungkin ada banyak sekali kendala. Dan sejatinya manusia melakukan perjalanan menuju Allah. Apa yang bisa dibayangkan ketika yang bersangkutan tidak diterima oleh Allah. Selanjutnya, bagian dari aktivitas amal saleh ketika haji adalah al-jahru bit talbiyah, mengeraskan bacaan talbiyah. Abu Hazim bercerita, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahramu lam yablughur rauja hatta tubahu aswatuhum. Ketika mereka ihram, belum sampai di daerah rauja, suara mereka sudah parau. Suaranya sudah serak.
Kenapa? Min ajlil jahri bit talbiyah. Karena mereka sering mengeraskan bacaan talbiyah. Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus diucapkan sambil suara keras. Benar enggak Pak suara keras seperti itu? Lihat ini. Karena mereka tahu bahwa ini termasuk yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Atani Jibrilu, Jibril mendatangiku. Fa'amarani an amura ashabi. Lalu Jibril menyuruhku agar aku memerintahkan para sahabat ayyarfa'u aswatahum bitalbiyah. Agar mereka mengangkat suaranya untuk mengucapkan talbiyah. Jibril nyuruh Nabi SAW, perintahkan para jamaah haji itu untuk mengeraskan talbiyah. Akhirnya yang laki-laki semuanya mengeraskan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang sambil dikeraskan. Belum sampai di rauja hatta tubahu aswatuhum, suaranya sudah serak. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdalul haji al-ajju was-sajju. Haji yang paling afdal adalah al-ajju. Apa itu al-ajju? Raf'us sauti bitalbiyah, mengangkat suara ketika talbiyah. Was-sajju, apa itu as-sajju? Sailanu dima'il hadhi wal adahi, mengalirkan darah ketika menyembelih hewan. Haji yang paling afdal adalah mengangkat suara dan menyembelih hewan. Maka dianjurkan ketika baca talbiyah, bapak-bapak keraskan suaranya. Capek Ustaz? Iya capek. Tapi itu nambahi pahala. Nanti kalau kecapean gimana? Nah itulah konsekuensinya. Sehingga haji sakit, haji capek itu hal yang biasa. Baik, selanjutnya kita akan menuju keadaan para ulama ketika di Arafah. Halus salafi fi Arafat, keadaan para ulama salaf ketika mereka di Arafah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yubahi bi ahli Arafatin ahlas sama." Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan penghuni langit, yaitu para malaikat. Fayaqulu lahum, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Unduru ila ibadi." Lihatlah ke arah para hambaku, lihatlah para hambaku. Ja'uni syu'than ghubra. Mereka datang mendekat kepadaku, syu'than ghubra, rambutnya acak-acakan, badannya berdebu. Sehingga haji tidak menampakkan kemewahan. Haji tidak menampakkan apalagi misalnya keindahan penampilan. Tapi yang tampak ketika haji adalah suasana kusut, lusuh, karena dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Talhah meriwayatkan, "Ma ru'iya syaitanu yauman huwa fihi asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghbatu minhu yauma Arafah." Belum pernah wajah setan itu terlihat hina, kemudian hina, dina dan emosi melebihi ketika di hari Arafah. Wa madzak, lalu ada yang tanya, kenapa? Illa lima yara min tanazzulir rahmati wa tajawuzillahi 'anidz dzunubil 'idzam. Dan itu terjadi karena dia melihat rahmat Allah yang turun demikian banyak. Dan Allah banyak mengampuni dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hamba ketika di Arafah. Maka setan ketika melihat itu, sampai setan merasa, saya sudah gak sanggup lagi untuk menyesatkan manusia, untuk mengajak mereka ke neraka. Dia terlihat hina, ya. Dia terlihat emosi, dia terlihat hina dan terlihat dongkol karena situasi seperti itu. Kana Sufyan ats-Tsauri mimman yaqdamu ar-raja' fi hadzal yaum. Sufyan ats-Tsauri termasuk di antara orang yang
Kalau berdoa itu sangat serius ketika di Arafah. Coba lihat bagaimana pengalaman Abdullah bin Mubarak. Qala Ibnu Mubarak pernah bercerita, "Ji'tu ila Sufyan ats-Tsauri ashiyata Arafah." Aku pernah mendatangi Sufyan ats-Tsauri di waktu sore ketika Arafah. Wa huwa jathin ala rukbatai, dan beliau sedang berlutut. Beliau sedang duduk berlutut. Wa ainahu tahmilan, sementara air matanya deras bercucuran. Faltafata ilayya, di tengah Sufyan ats-Tsauri sedang banyak menangis, didatangi oleh Abdullah bin Mubarak. Terus Sufyan melihat ke arah Abdullah bin Mubarak. Faltafata ilayya, Sufyan melihat ke arah Abdullah bin Mubarak. Faqultu lahu, kemudian aku bertanya kepadanya, man aswa'u hadzal jam'i halan, siapakah orang yang paling buruk kondisinya di tempat ini? Siapa orang yang paling rugi di tempat ini? Qala, lalu kata Sufyan, alladzi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahum, yaitu orang yang menyangka kalau Allah tidak akan mengampuni mereka, sehingga dia tidak punya keseriusan dan semangat untuk berdoa. Karena dia merasa, percuma saja saya berdoa, percuma saya saja minta ampun, paling juga kayak gitu doang. Akhirnya karena dia punya persangkaan seperti itu, jadi dia malas untuk melakukan ibadah. Alladzi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahum, dia menyangka kalau Allah tidak mengampuninya. Masya Allah. Padahal kondisinya berbeda. Kaum muslimin ketika di Arafah banyak yang tidur dan berdoa paling sebentar. Kemudian bahkan yang menyedihkan, kumpul ngerokok. Masya Allah, kumpul ngerokok. Saya melihat beberapa jamaah haji Indonesia kumpul-kumpul ngerokok. Memang di situ ada banyak kursi-kursi yang orang boleh duduk-duduk di situ sambil makan mie instan, sambil ngopi, ngerokok. La haula wala quwata illa billah. Qala al-Auza'i, kata al-Auza'i, adraktu aqwaman kanu yukhabbi'una al-hajat liyaumi Arafah liyas'alullaha biha. Kata al-Auza'i, beliau tabi'in, aku ketemu dengan sekelompok orang yang mereka sengaja menyimpan aneka doa untuk diutarakan besok di hari Arafah. Liyas'alullaha biha, agar mereka minta kepada Allah saat itu. Masya Allah. Apa enggak serius sekali? Sampai persiapannya itu dari rumah. Kira-kira nanti di Arafah aku mau minta apa? Saya enggak minta sekarang, nanti baru akan saya minta besok di Arafah. Dan itu bukan cuma 1-2 orang. Kata Al-Auza'i, adraktu aqwaman, aku bertemu dengan beberapa orang. Wa ruya an Al-Fudail, dan diriwayatkan dari Al-Fudail bahwa beliau ketika hari Arafah mendengar tangisan banyak orang. Ashiyata Arafah, ketika Arafah. Faqala, ara'aitum law anna haula'i saru ila rajulin fasa'aluhu daniqan yakni sudusad dirham akana yarudduhum. Fudail kemudian bilang sama temannya, coba lihat orang-orang yang nangis itu. Kalau mereka datang kepada si A untuk meminta uang 1 danik. 1 danik itu berapa? 1/6 dirham. Anggaplah misalnya 1 dirham itu 60.000. 10.000 berarti ya. Apa yang bisa Anda bayangkan? Kalau orang-orang itu datang kepada si A kemudian minta 10.000, kira-kira si A ngasih enggak? Maka orang mengatakan, enggak mungkin si A enggak ngasih. Si A pasti akan ngasih. Akana yarudduhum, apakah si A akan menolak permintaan mereka? Qalu la. Orang-orang yang berada di sekitar Fudail mengatakan, enggak mungkin dia akan menolak. Cuma uang receh aja. Qala, kata Fudail, wallahi lal maghfiratu indallah ahwanu min ijabati rajulin lahum bidanikin.
demi Allah, ampunan dari Allah, Allah memberikan ampunan kepada hamba, itu lebih ringan dibandingkan seseorang membagikan uang 10.000 kepada orang lain. Maksudnya apa? Allah enggak pelit untuk ngasih ampunan kepada hambanya. Orang ketika ngasih uang kepada orang lain 10.000, dia mungkin masih kepikiran. Maka Al-Fudaili mengatakan Allah tidak pelit untuk mengampuni siapapun yang Allah hendak ampuni, lebih ringan dibandingkan ketika seseorang ngasih uang 10.000 kepada orang lain. Nah, dan ini menggambarkan betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya memberikan peluang bagi hamba untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Selanjutnya, Mutarrif dan Bakr, dua-duanya adalah putra Abdullah bin Sikhir. Beliau pernah wukuf. Faqala Mutarrif, kemudian Mutarrif berdoa kepada Allah. Coba lihat bagaimana doanya Mutarrif, seorang ulama tabi'in, bapaknya sahabat Abdullah bin Sikhir. Mutarrif berdoa, Allahumma la tarudda ahlal mauqif min ajli. Ya Allah, jangan kau tolak doanya orang yang sedang wukuf disebabkan karena aku. Maksudnya gimana? Mutarrif takut, aku datang dengan penuh dosa. Kemudian aku berada di tempat ini di Arafah untuk wukuf bersama dengan orang-orang wukuf yang lainnya, dan semuanya berdoa kepada Allah. Lalu Mutarrif berdoa, ya Allah, jangan kau tolak doa mereka disebabkan karena aku. Maksud Mutarrif, aku takut jangan-jangan Allah benci kepada aku, saking bencinya sampai semua orang di sekitarku doanya ditolak gara-gara aku. Masya Allah. Kalimat ini diucapkan oleh seorang ulama tabi'in. Wa qala Bakr, sementara Bakr saudaranya Mutarrif mengatakan, ma asyrafuhu min maqamin wa arjahu li ahlihi laula anni fihim. Kata Bakr, tempat ini adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling diharapkan oleh banyak orang. Andaikan aku tidak ada di sana, gara-gara aku ada di situ, maka tempat ini jadi hilang kemuliaannya. Kan aku orang yang banyak berbuat dosa. Sampai seperti itu kepikiran yang muncul dalam diri Bakr dan diri Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir. Wa kana Abu Ubaidah Al-Khawas, Abu Ubaidah Al-Khawas mengatakan ketika sedang wukuf, wa syauqah ila man yarani wala arahu, sungguh rindu kepada zat yang melihatku sementara aku tidak bisa melihatnya. Wa kana ba'dama kabir, setelah beliau berusia tua, ya'khudhu bi lihyatihi wa yaqul, kemudian beliau memegang jenggotnya sambil mengatakan, ya Rabbi qad kabirtu fa'tikni, ya Allah, aku sudah tua, maka bebaskan aku dari neraka. Megang jenggotnya sambil mengatakan, ya Allah, aku sudah tua, bebaskan aku dari neraka. Dan itu ketika wukuf. Baik, sekarang kita menuju bagaimana praktek para ulama saat mereka tawaf. Qala Abdul Majid bin Abi Rawad, Abdul Majid bin Abdul Rawad mengatakan, kanu yatufuna bil baiti khashi'in adz-dzakirin ka'anna ala ru'usihim at-tayra waqa'a yastabinu liman ra'ahum annahum fi nusukin wa ibadah. Dulu para ulama masa silam mereka tawaf di Ka'bah itu khusyuk dan penuh dengan zikir. Seolah-olah di kepala mereka ada burung. Sehingga orang yang melihat mereka pasti tahu, oh, dia sedang tawaf. Dia sedang ibadah. Dia sedang menjalankan ibadah A, ibadah B. Saking khusyuknya ketika salat atau ketika tawaf. Jadi tawaf sambil berdoa, membaca Quran atau baca apapun, khusyuk. Wa kana Tawus rahimahullah mimman yura fihi dzalikan na'at. Dan Tawus di antara
ulama tabi'in yang kondisinya semacam ini. Kemudian ketika tawaf dianjurkan untuk ghaddul basar. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, "I'lam anna ghaddal basari 'anil harami wajibun." Sadarilah bahwasanya menundukkan pandangan dari yang haram itu hukumnya wajib. Walakum jalbu itlaqihi min afatin wa khususan fi zamanil ihram. Dan ketika orang itu membiarkan pandangannya, maka dia akan mendapatkan banyak sekali afat, banyak sekali kekurangan, terutama ketika sedang ihram. Banyak wanita yang membuka cadarnya, fayam bagi liman yattaqillah, sehingga bagi orang yang bertakwa kepada Allah, ayusjira hawahu fi mithli dzalikal maqam, untuk menahan hawa nafsunya dalam kondisi semacam ini, sehingga jangan jelalatan. Yang selama ini cadaran, pas sedang tawaf, sa'i, enggak pakai cadar, diperhatikan. Ta'dhiman lil maqsud, dalam rangka memuliakan tujuan. Waqad fasada khuluqun katsirun bi itlaqi absarihim hunalika. Dan banyak orang yang berdosa menyimpang disebabkan karena dia membebaskan pandangannya di tempat seperti itu. Jadi pandangannya enggak dikontrol. Masya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pengantar yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan ngasih semangat kepada kita untuk bisa lebih memaknai perjalanan haji maupun umrah yang kita laksanakan, agar kita bisa mendulang predikat sebagai haji yang mabrur. Walaupun misalnya jika kita bandingkan dengan kondisi para ulama di masa silam, bagaimana cara mereka beribadah, mungkin enggak ada apa-apanya. Mari kita berusaha sebisanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Baik, kami kembalikan ke moderator. Baik, Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran ya Ustazuna. Telah kita dengar bagaimana keadaan-keadaan orang salaf, orang terdahulu dari zaman Rasul dan sahabat dalam berhaji. Masya Allah. Nafa'allahu bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Amin wa lakum bimithlin. Alhamdulillah telah sampai kita pada sesi tanya jawab untuk waktu 30 menit terakhir ini. Maka kami persilahkan kepada jamaah bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom diskusi atau chat WA admin yang sudah kami taruh di kolom chat Zoom. Kita akan utamakan pertanyaan yang sesuai dengan tema, yaitu haji dan umroh. Kami bagi waktunya 15 menit, akan kita bacakan pertanyaan chat terlebih dahulu, dan 15 menit setelahnya kami beri kesempatan untuk jamaah bertanya langsung dengan raise hand di Zoom. Kemudian host akan menunjuk untuk membuka mic. Kita mulai dari pertanyaan pertama, ada di chat Zoom. Bismillah. Ustaz mau bertanya, kita yang haji irregular itu menginap 1 hari di asrama haji sebelum keberangkatan. Pada saat di asrama itu sholatnya diqashar atau normal saja, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saat haji reguler, Bapak Ibu berada di asrama haji, apakah sholatnya boleh diqashar? Tergantung posisi asrama. Kalau posisi asrama Anda masih satu kota dengan Anda, maka tentu saja tidak berlaku status sebagai orang yang safar. Karena itu belum diizinkan untuk jamak qashar. Kecuali kalau asrama hajinya di luar kota. Misalnya orang Jogja itu asrama hajinya di Solo, embarkasi Solo. Kemudian dari berbagai tempat di Jawa Timur asrama hajinya di Surabaya. Saya nggak tahu kalau orang Banten misalnya asrama hajinya ada di mana. Ya. Jadi sepanjang dia safar berada di asrama haji luar kota dia, maka insya Allah dia boleh jamak qashar.
Tapi kalau dia belum safar, dia belum boleh jamak qasar, sehingga dia sholat seperti normal biasa, tepat waktu, dan 4 rakaat tidak boleh diqasar. Wallahu alam. Masya Allah, baik. Syukran Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya haji dengan visa dakhili, di mana kita membuat iqomah Arab Saudi dengan tujuan supaya bisa berhaji, meskipun kita tidak bekerja atau tinggal di Saudi? Syukran. Berkaitan dengan haji menggunakan visa dakhili, sehingga menggunakan iqomah, padahal dia bukan residen yang tinggal di Saudi, bukan permanen residen yang tinggal di Saudi, bukan pembantu di situ, tidak bekerja di situ. Yang sebenarnya visa ini adalah untuk para karyawan, para pekerja TKI atau TKW yang ada di Saudi. Kemarin ada sebagian teman yang cerita dengan menggunakan visa itu tertulis ya, sebagai pengembala kambing, ada yang sebagai misalnya babysitter, ada yang sebagai ini. Tapi mereka tidak melaksanakan itu semuanya, dan memang niatnya bukan untuk itu. Niatnya datang bukan untuk kerja. Bahkan mereka adalah orang-orang kaya, bos-bos yang di tanah air, dia punya banyak penghasilan, sumber pendapatan. Namun dia ketika di sana menggunakan visa sebagai TKI atau TKW. Ya, saya kira karena ini tidak sejalan dengan kondisi real, sehingga yang bersangkutan menggunakan visa yang tidak semestinya. Maka semua hal yang di situ ada unsur, boleh saya sebut tidak jujur atau tipu-tipu, seharusnya kita hindari ketika kita mau melakukan ibadah kepada Allah. Apalah manfaatnya kalau kemudian kita mau ibadah, tapi ternyata caranya diawali dengan maksiat. Ada yang sogok dulu, suap, ketangkap, suap, ketangkap lagi, suap lagi. Padahal suap dosa besar, sogok dosa besar. Tapi ketika dia ketangkap, dia nyuap. Maka dia melakukan perbuatan maksiat dikala dia sedang mau berbuat ibadah. Bayangin seperti yang tadi ditakutkan oleh Ali ibn Husain Zainul Abidin, salah satu di antara Ahlul Bait. Sampai beliau mengatakan, aku takut ketika aku mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, lalu dibalas oleh Allah la labbaik wa la sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu. Jadi berjalanlah normal ketika kita ibadah. Kalaupun tidak mampu normal, tidak perlu memaksakan diri, ikuti sesuai prosedur yang ada agar kita tidak termasuk di antara orang yang melanggar aturan dan melakukan kemaksiatan, melakukan penipuan dan seterusnya sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah. Terlebih mohon maaf seperti beli visa percepatan dengan cara nyogok, uangnya tidak masuk ke pemerintah tapi masuk ke oknum dan seterusnya. Hindari semua itu. Buat apa dipaksakan? Misalnya Anda sudah mengajukan prosedurnya kayak gini, tapi Pak enggak boleh Pak, enggak bisa Pak, dan kayaknya ada kesan dia minta sesuatu, jangan kasih. Ikuti saja prosedur yang ada. Nah, mudah-mudahan minimal kita pertahankan haji ini sah. Jadi mungkin jangan berbicara mabrur dulu, minimal hajimu sah, itu sudah bagus. Apalagi kalau sampai lebih berkualitas. Dan itu pun diawali dengan cara hindari yang namanya maksiat, hindari yang namanya dosa besar sebelum pelaksanaan ibadah. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima ibadah kita. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz. Amin. Waalaikumsalam. Ketika kita di Arafah, apakah selain berdoa untuk urusan akhirat, bolehkah berdoa untuk urusan dunia juga? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiik. Apakah di Arafah kita boleh minta dunia? Kalau berdoa minta apapun silahkan. Berdoa itu ibadah. Apapun isi permintaannya. Ngobrol urusan dunia itu beda dengan doa minta dunia. Ngobrol urusan dunia, Anda bicara dengan orang lain urusan dunia. Anda telepon dengan orang lain dalam urusan dunia dan seterusnya. Itu ngobrol urusan dunia. Tapi kalau doa beda lagi. Kalau doa silakan perbanyak doa, isi doanya bebas. Termasuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala urusan dunia boleh Pak? Boleh. Karena dalam masalah doa orang boleh minta apapun selama tidak berisi maksiat. Maka silakan berdoa sebanyak-banyaknya walaupun dalam doa itu kita minta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di Arafah ketika sujud maupun di tempat yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Terkadang mungkin kita ingin banyak ibadah saat haji seperti yang dilakukan para salaf. Namun terkadang ada kekhawatiran, kecapekan sehingga drop di saat kegiatan inti. Adakah tips bagi yang tidak terbiasa banyak beribadah? Barakallahu fikum. Baik, Anda bisa mengukur diri sehingga masing-masing orang bisa tahu kondisi dirinya. Ibadah intinya tanggal 8, 9, 10. Anda bisa maksimalkan ibadah inti ini. Ibadah sebelumnya sekiranya itu beresiko ganggu ibadah inti, berarti jangan terlalu berlebihan. Sehingga misalnya ibadah sebelumnya apa Pak? Jangan bolak-balik umroh. Mungkin Anda akan kecapean. Bahkan yang sesuai sunnah, seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika datang dari Madinah menuju Mekah, lalu beliau tawaf qudum, kemudian beliau sa'i, setelah itu beliau ke Batha atau di Butha. Nah, ketika beliau di Butha itu sama sekali beliau tidak ke Masjidil Haram. Sampai beliau datang ke Arafah, sampai beliau datang ke Mina kemudian ke Arafah. Nah, mungkin ini bisa kita tiru. Prakteknya jamaah haji yang plus atau yang furoda, yang datang telat ya, yang datang belakangan. Dia datang landing Jeddah, langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh tamattu. Selesai umroh tamattu dia tahallul. Kemudian selesai tahallul dia dia kembali ke hotel transit. Hotel transit mungkin jauh dari Masjidil Haram. Terus gimana? Sebaiknya bertahan di hotel transit. Jangan ke Masjidil Haram. Kok bisa Pak? Saya ingin sholat di Masjidil Haram. Iya, tapi sunnahnya enggak seperti itu. Nabi SAW ketika di Butha, beliau tidak ke Masjidil Haram. Beliau bertahan di Butha sampai pelaksanaan haji. Sehingga yang lebih tepat yang dilakukan demikian. Oleh karena itu, masalah ibadah jangan hanya berpikir kuantitas, tapi memperhatikan kualitas, itu juga hal yang penting. Sehingga insya Allah kalau misalnya Anda ibadah di hotel transit dengan sholat, kemudian banyak baca Quran yang sekiranya tidak banyak menguras tenaga, insya Allah hal yang bagus. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pergi safar haji dan umrah kita harus menyiapkan mental. Bagaimana cara menggembleng mental pasangan yang ingin sekali umrah mandiri namun pribadinya emosian? Dan kalau ngomong nyengok-nyengok ya Ustaz. Qadarullah saya selalu mendoakan namun sepertinya masih 70% suka kambuh. Jazakallahu khairan. Nyengok-nyengok itu apa? Kalau sekiranya belum bisa mandiri karena komunikasinya mungkin kurang bagus, sementara di sana beliau harus banyak bersinggungan dengan banyak orang,
Ya, Anda mungkin bisa temani atau ditemani oleh temannya atau siapapun agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan bagi yang bersangkutan. Ya, setidaknya mudah-mudahan nanti perjalanannya bisa lebih lancar ketika ada yang menemani. Umroh mandiri dalam arti tidak melalui travel, sah-sah saja ya. Karena bukan syarat umroh harus melalui travel. Karena visa umroh bisa keluar tanpa harus melalui travel. Namun ketika kondisi beliau seperti ini belum bisa berkomunikasi dengan normal, ya sebaiknya ada temannya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya, insya Allah kami akan berangkat haji tahun ini. Apakah boleh kami mengirimkan makanan kepada tetangga-tetangga sekalian berpamitan karena kami akan bersafar haji? Ataukah kami sembunyikan perjalanan kami? Baik, berkaitan dengan walimah untuk safar. Walimah safar itu ketika pulang. Kalau berangkat, yang kami ketahui tidak ada keterangan yang menganjurkan walimah. Namun sekiranya ketika orang melakukan walimah ketika safar sebelum berangkat, apakah boleh? Insya Allah tidak masalah. Sekaligus dengan niat berpamitan. Nah, mana yang lebih baik? Bicara lebih baik ya, antara pamitan dengan makan-makan itu atau diam-diam. Ini kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Jadi pertimbangan lebih baik di sini adalah pertimbangan apakah di situ ada sisi yang buruk atau tidak. Karena sebenarnya praktek seperti ini memang tidak disyariatkan, dalam arti tidak ada anjuran untuk melakukan makan-makan sebelum safar. Nah, sekiranya urufnya mengatakan di sini kalau nggak pamitan, wah itu jadi bahan ghibah sekampung. Wah, akhirnya disebut apa misalnya pelit lah, disebut apa lagi dan seterusnya. Maka sebaiknya kalau memang ada peluang seperti itu, Anda pamitan dengan tujuan agar masyarakat kampung tidak sampai muncul hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya, menimbulkan ghibah dan seterusnya. Itu mungkin sebagai pertimbangan. Tapi kalau di masyarakat sana, di sini kalaupun pergi nggak pamit juga biasa aja, ya sudah, silakan Anda berangkat tanpa harus pamit. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab langsung. Untuk yang sudah raise hand di Zoom, bisa kami persilahkan. Kita mulai dari Sania BS Pagar 7. Assalamualaikum. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, boleh tanya, kalau misalnya saya kan punya emas, Ustadz, saya rencananya pengen saya jual untuk daftar haji reguler bersama suami, tapi setelah saya komunikasikan, suami ngerasa kayaknya nggak bisa kalau misalnya kita daftar, sedangkan suami itu kondisinya masih punya utang, Ustadz. Sedangkan kalau emas ini milik saya pribadi, apa boleh tetap saya gunakan buat daftar haji, Ustadz, dalam kondisi suami masih punya utang? Nah, baik. Karena ini uang pribadi melunasi utang suami. Nah, sekiranya ibu ingin mendaftarkan suami dengan uang pribadi itu, apakah boleh? Jawabannya boleh. Berarti itu hadiah dari istri untuk suaminya agar mendapatkan porsi haji. Sehingga sah-sah saja ketika emas itu Anda gunakan untuk daftar porsi haji reguler yang kurang lebih 25 juta, berarti berdua 50 juta. Walaupun suami punya utang, karena ibu tidak berkewajiban nutupi utang suami. Beda dengan uangnya suami. Ini ada uang suami, beliau punya utang, terus beliau ingin daftar haji reguler. Nah, ini perlu dipertimbangkan dulu, utangnya mendesak enggak? Kalau utangnya mendesak, harus segera dilunasi, ya jangan nekat untuk daftar haji reguler sementara utangnya terabaikan jadinya. Jadi ibu sambil masak. Maka yang tepat adalah
Sehingga yang tepat dalam hal ini adalah Anda atau suami bayar utang dulu. Tapi kalau itu uang ibu, bukan uang suami, insya Allah tidak masalah. Dan suami tidak boleh menghalangi. Loh, sebaiknya emas kamu dipakai nutupi utang saya. Ya enggak, itu enggak wajib. Suami punya kebebasan, istri punya kebebasan, mau dipakai daftar haji atau mau dikasihkan suami untuk bayar utang, bebas. Karena istri tidak wajib bayar utang suami. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Mungkin lebih baik semuanya lewat kolom chat aja. Jadi akan lebih ringkas pertanyaan lewat kolom chat. Baik, karena waktunya terbatas. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan setelah kita melafazkan niat dan haji ada salah satu larangan seperti memakai wangi-wangi. Bagaimana kalau kita memakai kosmetik yang diproduksi khusus buat umroh atau haji yang tidak mengandung aroma wangi-wangian? Apakah kita diperbolehkan kalau kita memakainya? Baik, untuk semua benda yang tidak beraroma diperbolehkan untuk dipakai ketika ihram. Termasuk diantaranya adalah kita memakai benda apapun yang tidak beraroma. Misalnya minum air, aromanya aroma air. Kemudian makanan yang kita konsumsi, aroma makanan, dan itu tidak masuk wangian. Kemudian contoh yang lain adalah obat oles, ya. Baik minyak kayu putih, kemudian apalagi misalnya minyak telon dan seterusnya. Intinya selama itu bukan parfum, boleh. Tapi kalau ada unsur parfum, contohnya fresh care misalnya, yang di situ ini bisa berfungsi ganda. Dia sebagai pelega tenggorokan dan juga sebagai parfum aromatik, aromaterapi. Berarti yang kayak gini tidak boleh dipakai. Jadi Anda bedakan itu ya. Saya kira untuk minyak kayu putih tidak masalah. Kemudian balsam itu juga nggak masalah, karena balsam itu bukan parfum, sehingga orang sehat tidak akan bau balsam. Orang sakit yang bau balsam. Nah yang kayak gini boleh dipakai. Kalau Anda bisa menggunakan penghilang bau badan yang tidak wangi, dipakai silahkan. Wallahu a'lam. Oke, syukran Ustaz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana talbiyahnya wanita? Seberapa keras suara yang diperbolehkan? Wanita talbiyah sama seperti takbiran wanita pada saat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi mereka bertakbiran dengan suara pelan. Sementara yang laki-laki takbiran dengan suara keras. Maka demikian pula talbiyah untuk yang laki-laki talbiyahnya keras. Dan wanita talbiyahnya pelan. Sehingga untuk ibu-ibu ketika talbiyah labbaik Allahumma labbaik cukup didengar sendiri dan mungkin sampingnya dengar. Tapi kalau bapak-bapak lebih keras lagi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Anda bisa bayangin sampai membuat suara parau. Dan mereka berhari-hari seperti itu ya. Selama 5 hari 6 hari terus talbiyah sampai suaranya parau. Sebelum sampai di daerah Rauja mereka sudah parau, dan daerah itu dekat dengan Mekah. Oleh karena itu dalam hal ini untuk ibu-ibu Anda punya kesempatan lebih banyak menjaga suara dengan tidak teriak-teriak ketika bertalbiyah. Wallahu a'lam. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ibu kami telah mendaftar haji dan diperkirakan berangkat tahun 2038. Usia beliau saat ini adalah 68 tahun. Mohon nasihatnya ya Ustaz, apakah lebih baik jika ibu umroh saja dulu atau menunggu porsi hajinya saja di tahun 2038 itu? Yang mana itu masih 13 tahun lagi bila berumrah, apakah beliau boleh beliau pergi bersama rombongan, misal travel umroh yang sesuai sunnah, atau bagaimana? Karena kami putranya belum terkumpul dana untuk menemani umroh.
Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan umrah beberapa kali sebelum beliau haji. Umrah Hudaybiyah, kemudian umrah Qadha, lalu umrah Ji'ranah. Baru di tahun 10 Hijriah beliau haji. Sehingga 3 umrahnya Rasulullah SAW semuanya sebelum pelaksanaan haji. Maka orang yang belum melaksanakan haji, bolehkah dia umrah berkali-kali? Silahkan. Rasulullah SAW umrah beberapa kali sebelum beliau melaksanakan haji. Lalu muncul pertanyaan, untuk wanita boleh nggak dia umrah tanpa mahram? Dan ini cukup sering sekali pertanyaan semacam ini disampaikan. Bahkan sempat diviralkan bahwa ANB membolehkan umrah tanpa mahram. Dan sebenarnya kalimat seperti ini juga nggak benar ya. Tolong dipahami sebagai berikut ya. Haji dan umrah pertama atau haji pertama itu hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kalau haji pertama jelas hukumnya wajib karena ini haji rukun Islam. Umrah pertama pendapat yang kuat hukumnya wajib. Sebagaimana haji pertama hukumnya wajib. Jika orang melakukan amal wajib, sementara dia tidak memenuhi persyaratan, mampu secara finansial, tapi ada syarat yang belum bisa dia wujudkan, maka status persyaratan itu menjadi gugur. Sehingga seorang wanita, dananya hanya cukup untuk umrah sendirian. Dan dia tidak punya mahram yang bisa menemani. Mahram itu syarat safar, bukan syarat sah keabsahan umrah atau haji. Mahram itu syarat safar, bukan syarat sah keabsahan umrah atau haji. Dia umrah atau haji harus safar. Dan dia tidak punya mahram sendirian. Apakah seperti ini diperbolehkan? Berarti dia mau melakukan kewajiban tapi tidak memenuhi syarat. Karena nggak sanggup mewujudkan itu. Nah, bagian inilah yang ditoleransi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga beliau membolehkan umrah atau haji bagi wanita tanpa mahram untuk yang pertama. Ada catat untuk yang pertama. Lebih dari itu, yang kedua, ketiga dan seterusnya itu kan sunnah. Nah, kalau Anda melakukan ibadah sunnah tapi berkonsekuensi harus melanggar larangan, yaitu safar tanpa mahram, ya tidak kita rekomendasikan, jangan dilakukan. Loh, kenapa? Karena yang kedua ini sunnah. Dan para ummahatul mukminin dalam hal ini memang beda pendapat. Saudah dan Zainab, mereka ketika diajak haji di zaman Umar, pasca wafatnya Nabi SAW, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, seluruh ummahatul mukminin dipersilahkan untuk berangkat haji. Semuanya ikut berangkat kecuali 2, Saudah dan Zainab. Dan mereka beralasan, kami sudah pernah haji bersama Nabi SAW dan cukup dengan itu, dan kami tidak akan keluar Madinah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga ada yang berpendapat seperti Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah dan beberapa ummahatul mukminin yang lainnya boleh bersama dengan rombongan. Sementara Zainab dan dan Saudah itu tidak berangkat. Intinya dalam hal ini, untuk yang pertama kali kita memberikan toleransi sehingga wanita yang nggak sanggup untuk berangkat membiayai mahramnya dan tidak ada mahram yang sanggup untuk menemaninya, maka yang bersangkutan boleh tetap berangkat walaupun tanpa mahram, khusus untuk yang pertama. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz. Terakhir, untuk pertanyaan terakhir sebelum ditutupnya kajian pada sore hari ini, kami sebutkan, izin bertanya Ustaz, bolehkah umrah berkali-kali dalam satu kali safar, dan apakah itu dicontohkan oleh Rasulullah? Jazakallahu khairan. Sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah umrah berkali-kali untuk satu kali safar? Kalau Anda bertanya apakah itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, jawabannya tidak. Karena umrah Nabi SAW itu di safar yang berbeda. Umrah Hudaybiyah, lalu berlangsunglah perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah.
Kemudian beliau umrah qadha di tahun 7 Hijriah, tahun depan setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian umrah Ji'ranah, ini pasca perang Hunain. Beliau melakukan penyerangan Hunain setelah Fathu Mekah. Kemudian saat kembali beliau bawa ghanimah lalu dibagi di Ji'ranah. Kemudian Nabi SAW umrah. Dan ini 3 safar yang berbeda. Baik. Kemudian beliau haji qiran, sehingga haji beliau gabung dengan umrah, dan ini dilakukan ketika tahun 10 Hijriah. Maka melihat contoh Nabi SAW memang tidak ada umrah lebih dari 1 dalam 1 kali safar. Dan dalam prakteknya para sahabat juga demikian. Mereka sekali safar umrah. Kemudian bolehkah mengulang umrah untuk 1 kali safar? Dalam hal ini ulama beda pendapat dengan rincian kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, orang tidak boleh mengulang umrah hatta yata'ammam, sampai rambutnya itu tumbuh kembali yang cukup untuk dicukur. Karena kan selesai umrah dia cukur, gundul. Baik, kalau mau umrah lagi, tunggu sampai rambutmu kembali, ya, sehingga cukup untuk dicukur. Itu baru silahkan ngulangi umrah. Nah, ini mazhab Hambali yang ma'ruf, sehingga para ulama Hambali melarang orang mengulang umrah jika rambutnya belum cukup untuk dicukur. Yang kedua, diperbolehkan untuk mengulang umrah dalam 1 kali safar bagi mereka yang rumahnya jauh. Karena ada kendala untuk bolak-balik umrah, sementara yang bersangkutan tinggal di tempat yang jauh. Dan ini pendapat sebagian ulama, termasuk juga yang pernah difatwakan oleh Dr. Anis Tahir. Beliau pengajar di Masjid Nabawi. Dan wallahu alam, Syekh bin Baz rahimahullah membolehkan dalam hal ini. Taib. Dan ini yang sering kita jadikan sebagai acuan, sehingga kalau ada jamaah yang pengen ngulang umrah, kita tidak bisa menahan. Ya, kalau mau ngulang silahkan, karena dalam hal ini masih di rentang ranah khilaf, sehingga kalau yang bersangkutan ngulang, maka kami sebagai penyelenggara umrah di ANB Umrah, kami tidak punya hak untuk melarang itu, silahkan. Namun fasilitas yang diberikan oleh pelayanan ini hanya sekali. Ya, lebih dari itu nanti ditanggung oleh masing-masing pribadi. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Alhamdulillah. Syukron jazilan ya Ustadzuna atas semua ilmu, semua jawaban yang sudah antum berikan. Tamat bihamdillah. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup kajian kita pada sore hari ini, ana infokan untuk ikuti terus kajian serial Haji Umroh dari grup Spirit Baitullah dengan pantau terus info terbaru kami di Instagram kami Spirit of Baitullah yang sudah saya share di kolom chat Zoom. Baik, kami akhiri kajian pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan, kami mohon maaf. Syukran wa barakallahu fikum atas kehadirannya kepada para jamaah dan Ustadz Amin Ubaid hafizahullah. Mari kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi